Halo adik-adik semua, halo Alia, halo Gita, halo Via, halo Lis, halo Lia, halo Moreno, dan halo Safira. Selamat datang di kelas literasi bahasa Inggris. Halo Lia. Um, oh, ini baru masuk juga. Halo Ayu. Selamat datang ya di kelas literasi bahasa Inggris. Jadi hari ini sambil kita ngabuburit, sambil kita belajar sore ya, apalagi hari Minggu, luar biasa adik-adik semangat belajarnya walaupun hari Minggu. Jadi kita apresiasi dulu, kita kasih applause dulu. um, Semangat ya untuk belajar literasi bahasa Inggris khususnya hari ini. Dan hari ini karena kita kelas gabungan, artinya teman-teman juga bisa kenal dengan teman-teman dari kelas-kelas lain, jadi bisa tambah relasi ya. Oke, sebelum mulai, kakak izin share screen dulu ya. Oke, oke, apakah sudah terlihat? Semoga terlihat ya. Let me. Oh. Oke, oke, terima kasih Gita, terima kasih Safira. Oke, karena sudah terlihat, seperti tadi yang sudah kakak sampaikan bahwa untuk sore hari ini kita akan coba untuk latihan mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris untuk persiapan kalian mengerjakan soal UTBK SNBT gitu ya. Um, dan mungkin dari adik-adik sebenarnya kita sudah pernah ketemu di pertemuan sebelumnya, dan bagi yang belum, nanti kita akan coba flashback atau review kembali beberapa materi, tapi nanti di tengah-tengah mengerjakan soal ya. Jadi kita sambil latihan, sambil flashback ke belakang, uh, tips dan triksnya mengerjakan tipe-tipe soal yang berbeda. Karena kakak kembali ingatkan bahwa di literasi bahasa Inggris itu mirip juga sebenarnya di pemahaman bacaan dan tulisan. Jadi kalau di literasi bahasa Inggris itu utamanya ada beberapa tipe soal. Yang paling umum adalah tipe soal yang menanyakan tentang main idea atau ide pokok atau apa sih yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Walaupun nanti tipe pertanyaan ini akan beda-beda ya macam-macamnya lagi. Jadi kayak bentuk-bentuknya secara umum dia akan sebenarnya menanyakan apa sih yang sedang dibicarakan. Main idenya itu apa? Atau untuk menjawabnya kita harus tahu main idenya itu apa. Lalu yang kedua, ada yang masih ingat tipe soal yang kedua atau yang ketiga? Yang kemarin sudah pernah ketemu kakak di kelas sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak tipe soal yang kedua selain main idea? Ada yang masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Oke, jadi yang tipe kedua, kita lihat ya. Tipe kedua adalah factual information atau informasi-informasi faktual. Biasanya dia menanyakan fakta-fakta yang ada di teks, kayak misalnya kapan suatu peristiwa tersebut terjadi, atau di mana, atau bagaimana, atau apa benefitnya. Jadi fakta-fakta yang sebenarnya sudah ada di teks tersebut begitu. Tapi uh, uniknya atau spesialnya ya di soal-soal UTBK biasanya dia itu uh, hanya fokus misalnya soal-soalnya itu fakta-fakta yang misalnya ada di paragraf 2 saja atau di paragraf 3 saja kayak gitu. Biasanya dia fokus atau enggak um,
dia ada keywords-nya yang bisa bantu kita supaya kita langsung mencari keywords di dalam teks tersebut agar mudah mendapatkan jawaban. Begitu. Jadi itu kenapa sekali lagi Kakak ingatkan bahwa sangat penting untuk adik-adik bisa membaca soalnya dulu gitu ya. Kalau misalnya ketemu soal literasi bahasa Inggris maupun juga bahasa Indonesia, pemahaman bacaan dan tulisan, Kakak sarankan untuk membaca soalnya dulu. Pahami baik-baik soalnya, apa yang diminta soalnya, lalu kalian move ke teksnya. Begitu. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya supaya kalian itu bisa fokus pada apa yang mau kalian cari di dalam teks. Kalau misalnya kalian sudah tahu apa yang diminta dalam soalnya, kalian bisa lebih mudah untuk men-scanning teks tersebut supaya kalian tidak menghabiskan banyak waktu begitu untuk membaca keseluruhan teks. Begitu. Nanti kita akan lihat ya bagaimana bentuknya atau bagaimana situasinya seperti itu dan bagaimana mengatasinya. Oke? Kita langsung mulai aja ya. Kita coba latihan soal langsung. Nanti kita bisa langsung bahas gitu ya. Bagaimana untuk mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Tapi karena ini kelas gabungan dan kayaknya cukup banyak adik-adik yang masuk ya, sekitar 12 orang. Jadi kalau mau coba untuk kita diskusi ya, mengerjakan bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke satu soal, kakak mau lihat nih, kalian bisa nggak menjawabnya, oke? Jadi kalian bisa coba menjawab di kolom chat atau bisa juga ngasih pendapat mau menjawab langsung dengan unmute juga boleh. Oke, kita di sini sudah ada tersedia teks seperti biasa. Kalau misalnya soal literasi bahasa Inggris maupun juga bahasa Indonesia, itu pasti ada teks yang disediakan. Nah, seperti yang kakak bilang sebelumnya bahwa kalau ada teks, jangan baca teksnya dulu. Kita move dulu ke soalnya. Kita move dulu ke soalnya, kita cari tahu apa yang diminta dari soalnya. Oke, nih. Kita baca bersama-sama. Sorry, ini adalah fine. Oke. Ini pertanyaan soal ke-9. Korean wave have proven that shows Korean cultural products bla 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 find an enormous market worldwide. Jadi ini kira-kira tipe soal keberapa nih? Tipe soal seperti apa? Tadi ada 3 ya. Main idea, factual information, lalu yang ketiga adalah vocabulary. Jadi kalau vocabulary itu ya soal tipe-tipe soal yang dia menanyakan misalnya persamaan kata atau antonim kata. Intinya berhubungan lah dengan kata begitu ya. Nah, kalau di sini di nomor 9, ya vocab. Good job, Lia. Jadi ini untuk nomor 9, ini adalah tipe soal vocab, gitu ya. Dia menanyakan tentang kata yang tepat, gitu, untuk mengisi titik-titik. Oke? Nih, pertanyaannya, Korean wave has proven that shows Korean shows find an enormous market worldwide. Jadi kita harus cari kata yang tepat untuk mengisi titik-titiknya. Jadi di sini maksudnya adalah gelombang Korean ini itu sudah membuktikan bahwa Korea Selatan produk budaya Korea Selatan, produk-produknya itu titik-titik menemukan sebuah enormous itu kayak besar ya, dan ya besar, menemukan sebuah pasar global, worldwide itu global atau mendunia yang besar. Nah, kira-kira ini yang kita
isikan. Sebenarnya ini satu tipe. Ya, kalau misalnya dia soal tipe vocab ya, ada beberapa tipe soal vocab yang sebenarnya kita tidak perlu membaca teks sebenarnya. Kayak termasuk satu soal ini. Sebenarnya soal ini itu kita bisa jawab tanpa membaca teks. Kenapa? Karena ini kan adalah kata yang pengisian kata gitu ya, kata yang tepat untuk mengisi suatu kalimat. Dan biasanya kalau misalnya kita mau mengisi kata yang tepat di kalimat yang sudah ada di soal tuh lebih gampang, apalagi kalau misalnya pilihannya itu tidak ada yang ambigu maknanya. Eh, kita tinggal pahami konteks dari kalimat itu. Kira-kira kalau misalnya kalian pahami konteks dari kalimatnya, bisa nggak menjawab soal ini? Ada yang bisa jawab? Yuk, sama-sama kita jawab. Nanti kita akan bahas. Salah benar nggak apa-apa ya, karena namanya kita belajar. Jadi pasti salah itu sudah pasti begitu. Yang B. Oke, Faris jawabnya yang B. Ada jawaban lain? Safira juga jawabnya B. Ada yang nggak setuju nggak? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju? Ada yang nggak setuju atau setuju semua? Kakak anggap setuju semua ya kalau misalnya ini. Kalau misalnya ada yang tidak setuju, boleh langsung atau punya jawaban lain, boleh langsung disampaikan ya, entah itu di kolom chat atau langsung interupsi kakak, nggak apa-apa. Oke, jawabannya adalah Ken. Kenapa tuh kira-kira? Dari Faris atau Syafira atau teman-teman yang lain yang setuju merasa jawaban yang B itu yang benar, ada nggak alasannya? Atau merasa, wah kalau misalnya pakai Ken lebih nyambung aja sih Kak kedengarannya gitu. Ada yang merasa begitu? Kalau ada yang merasa begitu, artinya intuisi kalian bagus ya. Karena memang beberapa soal-soal bahasa Inggris itu sebenarnya, apalagi soal vocab ya. Sekali lagi, kalau soal vocab itu ada beberapa soal yang sebenarnya nggak perlu nggak menuntut kita untuk baca teksnya. Hanya dengan modal intuisi, itu juga sudah bisa gitu. Tapi intuisi ini bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan banyak latihan, banyak mengerjakan soal dan banyak membaca gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak membaca dalam tulisan bahasa Inggris, kita tuh langsung bisa gitu loh, punya intuisi apakah kalimat ini make sense begitu. Termasuk dengan soal ini. Jadi Korean Wave has proven that Korean culture products bla 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 find an enormous market worldwide. Jadi ini kira-kira hubungan dari kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya, kita bisa lihat bahwa di sini dibuktikan bahwa produk-produk budaya Korea Selatan itu titik menemukan sebuah pasar yang besar mendunia begitu. Nah, artinya kalau misalnya dia menemukan to find, kalau misalnya kita bilang will, kalau kita coba cek kata will, ini agak nggak make sense ya, karena kenapa? Kalau misalnya kita artikan bahwa dibuktikan produk-produk budaya Korea Selatan akan menemukan sebuah
pasar yang besar begitu. Jadi tapi kita lihat bahwa di sini has proven, jadi nggak nyambung dong. Kalau misalnya will itu kan berarti akan, artinya belum terjadi ya. Kalau will itu artinya akan atau belum terjadi, atau dia masih future gitu, masih masa depan, dia bicara masa depan. Sedangkan di depannya dia kalimat sebelumnya itu menjelaskan bahwa current wave has proven, sudah dibuktikan. Kenapa masih belum terjadi gitu? Jadi tidak sesuai ya kalau misalnya will. Sedangkan kalau misalnya kita pakai can, ini mendekati, sangat mendekati. Kenapa? Karena bisa dari penemuan ini, dari penemuan produk, dibuktikan bahwa produk budaya Korea Selatan itu punya potensi karena sudah dibuktikan, jadi sehingga dia punya potensi untuk menemukan pasar dunia yang besar begitu. Nah, sebenarnya potensi untuk mengungkapkan potensi may itu juga boleh. Can, may itu juga boleh. Tapi may itu adalah sebenarnya pasangannya itu will. Karena may itu kan sebenarnya possibility juga ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa may itu pasangannya will. Pasangannya juga adalah might. Oke? Oke, agak susah yang Oke, kita ketik aja ya. Kita kasih notes. Oke, perlu diperhatikan bahwa will, may, might. Nah, kenapa may dan might ini dimasukkan ke kategori possibility? Karena dia hanya kemungkinan, bukan 100%. Tapi sebenarnya may and might itu setara, maksudnya satu makna dengan will, yaitu apa? Akan. Begitu. Bedanya apa, Kak? Kalau will itu 100% akan terjadi. Oke? Sedangkan kalau may itu 50% ke atas, gitu ya. 50% ke atas akan terjadi. Sedangkan kalau might itu kurang dari 50% ke atas akan terjadi. Ke bawah ya, maksudnya kurang dari 50% akan terjadi. Gitu. Jadi kemungkinannya itu kecil kalau might. Nah, kalau can itu adalah possibility atau ability. Possibility yang membutuhkan keberdayaan. Namanya juga can ya. Artinya kan bisa. Jadi kalau can itu makna possibility konteks yang dia itu memiliki keberdayaan atau ability. Jadi dia punya sesuatu sehingga membuat sehingga dia punya apa ya, potential. Sehingga dia punya sesuatu sehingga memungkinkan sesuatu itu terjadi begitu. Kalau may, will, may, might itu pasti akan dilanjuti dengan kata kerja. Karena will, may, might itu kan maknanya akan atau sesuatu aktivitas atau peristiwa yang mau dilakukan atau akan dilakukan. Sedangkan kalau can itu potential, begitu ya. Jadi maknanya sebenarnya kalau di bahasa Inggris mirip-mirip, tapi harus diperhatikan konteksnya, begitu. Sedangkan must itu, nah must ini juga must itu beda ya sama will, may, might. Tapi percentage-nya juga 100%. Tapi dipakai di dalam konteks yang pasti. Misalnya,
You must be, misalnya coba kata yang pasti itu apa ya? Kata yang pasti coba. Kalau misalnya kita mau pakai kata yang pasti, apa ya, sesuatu yang pasti itu? Oh, kayak misalnya sun must rise uh, in the morning. Oke, sun must rises in the morning. Must artinya 100% pasti. Sudah pasti matahari itu akan terbit pada pagi hari. Nggak mungkin pada apa? Pada sore hari begitu. Jadi must ini lebih ke statement gitu atau pernyataan. Kalau can potential. Nah, kalau should mungkin adik-adik sudah pasti. Ya, benar ya Marlen Tino. Must itu harus. Must itu harus. Harus atau bisa juga pasti. Intinya mengekspresikan sesuatu yang apa ya? 100% itu terjadi. Dia lebih ke present ya, present expressions. Jadi lebih ke fakta begitu, harus atau pasti terjadi. Begitu. Kalau misalnya dalam kata perintah, mas itu harus, dia sama dengan mirip dengan have to, ya, atau harus juga. Cuman memang persentasenya lebih tinggi mas, gitu. Oke, jadi memang yang karena di sini dia masih potensial. Kenapa harus potensial? Kenapa tidak 100% saja gitu ya? Kenapa bukan must? Kan sudah dibuktikan. Tapi perhatikan teman-teman, di sini ada kata find. Dia masih menemukan. Dia masih menemukan. Artinya itu masih potensial. Oke? Kecuali kalau misalnya products bla 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 tidak ada kata find, kita bisa bilang must be a enormous market worldwide. Jadi pasti dia adalah dia sudah menjadi pasar dunia yang besar begitu. Nah, baru mungkin bisa kita menggunakan must kayak gitu ya. Kalau should ya sudah tidak sesuai karena ini bukan apa tuh? Bukan suggestion ya, atau bukan ini saran. Seperti kalau saran itu biasanya selalu ditandai dengan in my opinion. Oke, kalau should ya, catatan lagi bahwa kalau kita mau bilang should, biasanya selalu diikuti dengan kata in my opinion. Kalau bahasa gaulnya itu emo. Lalu apa lagi? In my point of view. Nah, gitu. Atau in my view juga boleh. In my perspective. Dan lain-lain. Kalian bisa explore. Oke? Jadi jawabannya can. Good job everyone yang sudah jawab can. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Oke, sepertinya ini soal yang butuh kita melihat ke teks ya, tapi kita coba baca dulu. Based on the passage, the phrase gobbling up in paragraph 1 is closest in meaning with. Ada yang tahu nggak arti kata gobbling up? Atau, wah, Marlentino sudah menjawab di. Oh ya,
sorry. Ini nomor 10 ternyata tipe soal yang menanyakan tentang vocab ya. Jadi bisa sebenarnya juga kita jawab tanpa kita melihat teks. Gitu. Dan Marlentina sudah menjawab deh. Devouring. Ada yang belum tahu nggak ini makna kata gobbling up? Coba Marlentino tahu kata gobbling up itu maksudnya apa? Kalau diartikan gobbling up itu apa? Tanpa melihat teks ya, kita belum tahu nih konteks dari teksnya apa. Kita cuma tahu gobbling up is closest in meaning with. Jadi gobbling itu apa? Dia tahu? Yang lain ada bisa jawab? Gobbling up. Oke, kita coba ini ya. Gobbling up itu adalah maknanya adalah menyerap atau mengonsumsi. Oke? Menyerap atau mengonsumsi. Oh, notes yang tadi ini ya. Oh, terhapus. Atau oh, enggak terhapus ya. Menyerap atau mengonsumsi. Gobbling up itu menyerap atau mengonsumsi. Nah, kalau kalian sudah tahu artinya ini, sudah bisa nggak jawab atau setuju nggak dengan jawaban Marlentino? Yaitu devouring. Setuju, Faris setuju. Yang lain setuju? Ya, karena kalau menyerap dan mengonsumsi, kalau buying itu kan membeli. Enjoying, menikmati. Browsing, tahu browsing? Kalau kalian browsing di Google, berarti apa itu? Mencari ya. Experiencing, berarti mengalami. Devouring itu artinya adalah memakan ya, memakan dengan rakus. Walaupun mungkin kayak nggak sama persis, tapi maknanya mendekati karena memang yang ditanyakan adalah is closest in meaning, jadi makna yang mendekati. Nah, tapi perhatikan adik-adik kalau misalnya kalian kesulitan untuk mengartikan, misalnya ini kan termasuk sebenarnya kata-kata yang nggak familiar ya, devouring sama gobbling up. Kita mungkin kesulitan untuk mengartikannya kalau misalnya vocabulary-nya itu masih terbatas. Jadi saran kakak banyak-banyakin baca dan building vocabulary atau ini belajar vocabulary karena itu sangat menguntungkan kalian di case seperti ini. Kalian tinggal cukup mengetahui makna dari katanya lalu mencocokkan dengan pilihan. Tapi kalau misalnya memang kalian kesulitan untuk mengartikan ini, kita bisa artinya kita tinggal lihat konteksnya. Konteksnya dia ada di paragraf 1 ya. Di paragraf 1 gobbling up. Kita ke paragraf 1 dulu. Oke. Nah, kita cari kata gobbling up. Jadi tidak perlu baca seluruhnya ya. Tinggal cari aja gobbling up, kata gobbling up. Terus kita lihat konteksnya apa, lagi ngomongin apa. Mana nih kata gobbling up? Nah, di sini dia. Ini dia kata gobbling up. Kita cari dulu. Jadi ini kita kalau lihat teks untuk case kalau kalian kesulitan ya mengartikan katanya, kata yang tidak familiar. Nah, kita ketemu gobbling up. Jadi kita baca dulu nih kalimat yang mengandung kata gobbling up. The world has been gobbling up Korean pop culture for years
and not just music or movies. Ada yang bisa memaknai ini? Walaupun nggak harus diartikan satu-satu ya. Karena kalau misalnya di literasi bahasa Inggris, cukup kalian itu paham makna dari kalimatnya. Tidak harus benar-benar kayak misalnya nih kalimat kalimat pertama, the world is experiencing a Korean wave, a global pop culture boom. Dunia sedang mengalami sebuah fenomena Korean wave, sebuah boom itu kayak ledakan ya, tapi bukan dalam artian bom ya, tapi ledakan kayak fenomena yang sangat besar begitu dan sangat berpengaruh, yang mendunia, pop culture, global pop culture. Gak harus diartikan satu persatu kata begitu. Tapi untuk kalimat ini, ada yang bisa memaknai maksud dari kalimatnya itu apa? Kalian sendiri juga nggak masalah. Yuk, dicoba untuk memaknai kalimatnya. Kalimat baris berapa, Kak? Ini, yang the word has been gobbling up. Oh, sorry ya, coba aku tandai. The word has been for years. Ada yang bisa maknai? The world has been. Kita coba, ya coba Lia. Boleh? Izin on mic, Kak. Jadi, Ya, gimana Lia? the world has been gobbling up Korean pop culture for years. Itu kayak dunia ini merasakan kayak apa ya, gobbling up itu devour kan, kayak pokoknya semua pasti merasakan dampak dari budaya Korea pop ini selama bertahun-tahun. Ya, Jadi kayak good job gak Lia. hanya musik atau film aja. Ya, good job. Give applause for Lia karena sudah berani menjawab dan benar. Bonusnya benar. Oke, benar ya. Jadi maknanya dari kata ini adalah intinya dunia itu sedang ini terpengaruh atau dapat impact-nya nih dari Korean pop culture for years. Nah, kalau dari pilihan tadi yaitu buying, enjoying, browsing, devouring, experiencing, itu kan yang paling kalau buying itu sudah tidak sesuai ya. Kalau enjoying sepertinya tidak. Kalau browsing juga tidak sesuai. Kalau experiencing ini mungkin ya karena kenapa? Karena ya mungkin saja ini kan kita anggap bahwa kita tidak mengetahui ya makna dari gobbling up. Mungkin saja kalau misalnya experiencing, cuman kita perhatikan bahwa kita lihat lagi kalimat sebelumnya. This is not a new trend. Jadi ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Artinya kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang bagaimana sih ini terjadi. Gitu. Apalagi sudah di kalimat sebelumnya, di kalimat sebelumnya kita lihat ini sudah dijelaskan bahwa ya the world is experiencing a Korean wave. Dan jarang sebenarnya di dalam teks itu ada kalimat yang berulang maknanya. Oke, perhatikan bahwa jarang sekali ada teks yang punya kalimat yang berulang. Kenapa, Kak? Karena tidak efektif gitu. Tidak mungkin ada teks yang tidak efektif gitu ya. Kalau misalnya teks yang baik dan teks yang efektif itu tidak ada pengulangan begitu. Tidak ada pengulangan kata.
Artinya ya kita tidak, walaupun kalian mungkin tidak tahu kata devouring, ya karena yang lain tidak sesuai, artinya kita bisa isi devouring itu. Itu kalau case kalian tidak ya makna dari kata-kata itu. Jadi bisa sebenarnya tipsnya adalah kalau misalnya kalian sudah tahu nih, ini gobbling up dan kalian tidak tahu maknanya, kalian bisa jadikan ini seolah-olah titik-titik, gitu ya, titik-titik. Dan tugas kalian adalah tinggal mencari kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini. Karena otomatis kalian akan mencari kata yang sesuai dengan konteks, gitu ya. Begitu. Oke, sampai sini paham dan oke? Setuju? Kalau ada pertanyaan boleh ya langsung di ini ditanyakan, diinterupsi aja, nggak apa-apa, atau bisa juga di kolom chat. Kayak gitu. Jadi good job everyone yang jawab devouring. Benar ya, devouring. Jawabannya devouring. Oke. Good job everyone. Good job juga Lia sudah tadi menyampaikan, sudah tadi mencoba ya memaknai. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal ke-11. According to the passage, the government learned from the financial crisis that they had been to blah 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 on particular types of industries. Industries maksudnya ya. Nah, kira-kira ini tipe soal apa lagi nih? Sama ya, sebenarnya masih tipe soal vocab. Jadi, according to the passage, the government, tahu the government itu apa? Kita sambil ini ya kalau gitu, building vocab. Tapi kalian juga sambil, oh ya, nih Farhan sudah menjawab. Pemerintah. Nih, pemerintah belajar dari, oh ini bukan financial ya, financial maksudnya. Financial crisis that they have been to, bla bla bla, on particular types of industries. Ada yang bisa coba menjawab ini tanpa kita lihat teks? Coba. Focus. Oke, kita tandai dulu focus. Ada jawaban lain? Atau setuju dengan Farhan? According to the passage, the government learned from the financial crisis that they have been to focus on particular types of industries. Pemerintah belajar dari krisis finansialnya mereka yang sebelumnya mungkin, bahwa mereka had been to, perhatikan ya, bahwa had been to. Di sini had been to, bahwa ini telah terjadi. Ini sudah terjadi nih, past. Artinya, kalau bisa kita analisis ya dari struktur kalimatnya, bahwa kita perhatikan bahwa the government belajar dari financial crisis that they had been to focus on particular types of industries. Artinya, they had been to bla 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 on particular types of industries itu keterangan dari financial crisis. Kenapa, Kak? Karena di sini pertama karena ada kata conjunction, di mana kata conjunction ini setelah financial crisis yang artinya dia menjabarkan financial crisis, plus dia di sini menggunakan had been to. Ya, artinya ini sudah past atau sudah terjadi.
Karena dia sebelumnya dia bilang the government learn from, berarti dia belajar dari kesalahan, kesalahan atau krisis finansial sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan apakah artinya kan ini sebenarnya konotasinya agak ini ya, agak negatif. Karena dia belajar dari krisis finansial. Kenapa konotasinya negatif? Karena dia ada suatu masalah nih yang dulu menyebabkan financial crisis sehingga pemerintah itu belajar gitu ya. Nah, apakah masalahnya itu had to terlalu fokus pada particular types of industries? Kalau resilient itu apakah dia tetap bergantung? Resilient itu bergantung ya. Kita langsung tulis di sini aja. Bergantung. Kita warnai merah. No. Lebih tepat mana coba? Bergantung on part, terlalu bergantung terhadap tipe-tipe industri tertentu atau terlalu dominan. Masih nyambung ya, masih make sense. Fokus pun juga make sense karena dia hanya artinya dia hanya fokus pada tipe atau beberapa jenis industri tertentu. Kalau vulnerable ini adalah kata sifat, jadi kita bisa langsung coret ya. Kalau emphasize itu artinya menekankan, jadi agak tidak sesuai gitu ya. Jadi pilihannya adalah resilient, focus, and dominant. Setuju dengan Farhan, focused? Dominan itu berarti lebih ini ya, lebih dominan. Ada yang setuju atau punya jawaban lain dari Farhan? Agree. Kalau dari kebahasan sepertinya bergantung, Kak. Seperti narasi pemerintah bergantung pada sektor tertentu. Lia ini agree-nya di fokus atau bergantung? Brilliant. Oke. Okay. Berarti nggak jadi ya nih, fokus. Yang lain gimana, setuju? Brilliant atau fokus? Atau mungkin ada yang berpikir, oh kayaknya lebih cocok dominan sih, Kak. Gimana? Setuju. Wah, Faris juga setuju nih. Lain? Atau Kakak anggap setuju ya? Ya, setuju. Akmila juga setuju. Wah. Oke, good job everyone. Jadi benar ya. Dan penjelasan dari siapa? Farhan ini bagus banget. Bahwa benar kalau misalnya kita perhatikan logikanya bergantung itu lebih tepat. Kenapa? Karena coba kita sambungkan ya bergantung. Berdasar pemerintah itu belajar dari krisis finansial di mana mereka itu dulunya sampai saat ini terlalu bergantung pada jenis-jenis industri tertentu begitu atau sektor tertentu. Seperti itu. Jadi benar ya yang dijelaskan oleh Farhan. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita untuk tipe soal vocab, sebenarnya kita bisa langsung analisis aja dari soalnya. Walaupun nanti mungkin akan ada beberapa case juga di mana kalian memang harus tahu seperti yang kita lihat sekarang bahwa
soal vocab yang sebenarnya hanya membutuhkan pertama intuisi kita, intuisi penggunaan bahasa Inggris, atau yang kedua pemahaman vocabulary gitu, pemahaman vocabulary. Apakah dia make sense, apakah sesuai dengan kalimat yang disediakan atau tidak, atau apakah dia mendekati maknanya dengan kata yang ditentukan, seperti itu. Tapi sekali lagi kakak ingatkan bahwa kalau memang misalnya kalian kesulitan gitu ya menggunakan intuisi ataupun kesulitan dengan vocab yang terbatas, baru kalian coba untuk melihat teksnya atau konteks yang ada di teks tersebut supaya kalian membantu seperti tadi yang kita lakukan di soal nomor 10 gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian banyak vocabulary-nya, banyak pemahaman vocabulary dan intuisinya bagus, itu sebenarnya sangat-sangat memudahkan kalian untuk mengerjakan soal tipe-tipe seperti ini, begitu. Kenapa? Karena kalian tidak perlu membaca lagi, tidak perlu membaca teksnya yang panjang itu, gitu. Oke, kita coba lanjut ke soal selanjutnya, yaitu in the passage there are statements like this. It suggested that the Jurassic Park could make as much in a single year as the combined sales of 1.5 million Hyundai automobiles. As a result, the Korean government launched one of the world's biggest soft power offensives to rebrand and export Korean culture products, blah blah blah, reported to the government the Korean government would not have started the Korean Wave project. Oke, jadi untuk soal nomor 12 ini kita sebenarnya hanya diminta untuk mengisi titik-titik yang mengisi titik-titik agar kalimat ini atau paragraf ini bisa lengkap begitu ya. Jadi ini berhubungan juga dengan pemahaman grammar sebenarnya. Nih, dari sini ada yang bisa coba menjawab? Kira-kira jawabannya apa nih? Fokus hanya di sini ya, di kalimatnya. Di kalimat titiknya aja. Karena kalau yang namanya structure grammar, ya maksudnya kalau misalnya hanya sekedar ini kan ya structure grammar ya. Jadi Jadi kalian hanya perlu fokus pada kalimatnya, melihat strukturnya. Oh, agak susah ya tengah highlight panjang. Hanya di sini aja. Fokus di sini saja. Oke, jadi ini aja yang kita coret ya. Sorry ya, nggak rapi ya. Anggap aja ini rapi, gitu ya. Jadi kita hanya fokus ke as a result, the Korean government launched one of the world's biggest soft power offensives to rebrand. Jadi sebagai hasilnya atau oleh karena itu, the Korean government, jadi pemerintah government itu melaunch satu dari soft power terbesar di dunia untuk tujuannya untuk merebrand. Rebrand itu berarti rebrand itu maksudnya adalah nge-rebranding. Tahu ya istilah ini kayaknya istilah marketing di mana dia
membuat branding baru atau bukan branding baru juga sih, tapi memperbarui atau mengupgrade brandnya, brand awal gitu ya, lalu mengekspor produk-produk Korean ke produk-produk budaya Korea. Ada yang bisa menjawab? Bla 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 dilaporkan kepada pemerintah, koma, pemerintah Korea tidak akan memulai project Korean Wave ini. Yuk, ada yang bisa jawab atau kesulitan? Susah nggak kira-kira soal ini? Kakak mau tahu dong? Oh, mungkin C. Faris sudah menjawab. C. Kenapa Faris coba punya alasan nggak? Kenapa milih C? Atau karena intuisi? Atau gimana sih? Merasa ini kayaknya lebih cocok C. Yang lain gimana? Apakah setuju dengan Faris? Apakah setuju dengan Faris semuanya? Yang C, kenapa C? Oke, perhatikan adik-adik bahwa untuk menjawab soal-soal grammar, artinya kita kalau misalnya menjawab soal grammar, kita harus perhatikan apakah dia past. Kita note saja ya. Kalau misalnya dia membahas tentang grammar, ini soal-soal tipe grammar ya. Kalau misalnya dia melengkapi kalimat. Kenapa? Karena ketika kita mau melengkapi kalimat, harus memperhatikan strukturnya. Nah, structure itu, salah satu structure itu adalah grammar. Nah, kita untuk menentukannya, kita harus tahu kalau misalnya grammar itu kan sebenarnya fokus pada waktu terjadi. Waktu terjadi. Jadi kalau grammar kan ada past, present, sama future. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya dibahas satu kalimat, satu tenses, satu induk tenses. Apakah dia past, apakah dia present, apakah dia future. Jadi kalau misalnya dia kalimat kompleks, walaupun dia kalimat kompleks, tahu kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu berarti sebenarnya ada dua kalimat di situ yang digabungkan menggunakan conjunction. Itu di kalimat kompleks. Nah, biasanya kalau kalimat kompleks itu pasti ada dua subjek dan dua verb. Artinya di situ ada dua tenses. Kita menggunakan dua tenses. Tapi perlu diingat bahwa dalam satu kalimat itu pasti dia sama kalau dia past, pasti juga kalimat keduanya past. Kalau dia menggunakan tenses present, berarti tenses selanjutnya present. Kalau dia future, berarti tenses selanjutnya juga future. Nah, ini juga bisa kita lihat di teks-teks tentang sejarah ya.
teks-teks tentang sejarah, di mana kalau misalnya kita membaca teks tentang sejarah atau apa story, cerita experience, itu pasti biasanya menggunakan past. Kenapa? Karena ya sudah terjadi. Kalau past itu sudah terjadi ya, masa lampau sudah terjadi. Kalau present sedang terjadi. Kalau future akan terjadi. Oke, nah kita perhatikan bahwa di kalimat ini dia menggunakan tenses past. Kenapa? Karena di sini verb kedua. Oke. Nah, artinya kalimat selanjutnya, nah kenapa, kalimat selanjutnya pasti juga akan menggunakan past. Di sini ada conjunction ya, seperti yang tadi kakak bilang bahwa kalau misalnya dia ada dua verb, dua subjek dan dua verb, berarti pasti ada conjunction, dan di situ itu adalah kalimat kompleks. Ini adalah subjeknya ya, Korean government adalah subjeknya, ini verbnya. Di sini ada and. Nah, subjeknya mana? Export. Ini subjects. Nah, berarti artinya kita tinggal mencari verbnya. Oke? Ini terlihatnya verb ya, tapi sebenarnya ini adalah kata keterangan. Kenapa? Karena reported to the government, like dia menjelaskan sebagai keterangan untuk kalimat sebelumnya, gitu ya. Karena kita perhatikan bahwa di sini semuanya kalimat, bukan kata. Jadi sudah dipastikan adalah verbnya pasti ada di sini. Ini adalah kata keterangan. Kecuali kalau misalnya pilihannya adalah hanya bukan kalimat. Jadi ini, tapi karena di sini kalimat dan subjeknya sudah di sini, berarti kita tinggal mencari verbnya. Nah, setelah subjek lalu verb. Di sini yang pilihannya yang langsung verb yang mana? Kita bisa lihat yang langsung verb itu ini ya. B. Has the success. Verbnya yang mana? Ini. Has. Karena memiliki. Ini juga has. C. If the success, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena ini conjunction. Sedangkan sudah ada conjunction and di sini. Nah, jadi kita bisa coret. Jadi pilihannya adalah B dan C. Tapi perhatikan kembali bahwa kita menggunakan tenses past. Di mana? Kira-kira yang mana past di sini atau masa lampau? B atau C? Yang lain gimana? Yang belum menjawab. Kira-kira yang masa lampau yang mana? Safira menjawab C. Yang lain setuju dengan Safira bahwa yang masa lampau adalah yang C? Ayo, yang lain gimana? Setuju? Setuju? Bisa kasih. Oh, Afmila setuju yang C, Kak. C. Marlentino juga setuju C. Oke, benar ya everyone. Jadi, good job. Jadi jawabannya adalah yang C, karena dia past. Ini adalah verb. Verb berapa nih? Verb 2. Oke, has-nya juga. Oke, kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung
kalau ada yang belum dimengerti ya dan mau ditanyakan bisa langsung di ini ya, di instruksi atau ditanyakan di kolom chat. Nah, selanjutnya kita move ke soal berikutnya, di mana di sini ada teks baru. Seperti biasa, kita akan langsung ke soalnya saja. Oke, nah, oh ya, sebelum kita lanjut, perhatikan ya adik-adik, tadi kita menjawab soal dari nomor 9, 10, tidak benar harus membaca teks ini, teks sebelumnya, 3 paragraf ini. That's why sangat penting untuk memahami soalnya dulu, lalu menentukan apakah kita perlu untuk menjawab, apakah kita perlu membaca teks keseluruhan, gitu ya. Dan hanya fokus pada beberapa ini. Fokus pada apa yang diminta soalnya. Oke, soalnya untuk nomor 13. What topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Topik apa sih yang paragraf atau teks di atas sedang bicarakan? Nah, ini salah satu tipe soal main idea, di mana kita diminta untuk tahu apa yang sedang dibicarakan. Apa sih yang ya lagi dibicarakan. Nah, strateginya mungkin bagi adik-adik yang sudah pernah ketemu di kelas sebelumnya, mungkin bisa mengingat ya, kalau misalnya ada tips dan trik untuk menjawab soal main idea ini. Tapi bagi adik-adik yang kita baru ketemu sekarang, nah kakak akan bahas lagi tipsnya, bahwa kalau kita mau cari main idea, langkah pertama, soal main idea ya. Langkah pertama itu kita bisa lihat kalimat pertama. Kenapa? Karena di kalimat pertama biasanya mengandung ide pokok. Oke? Kenapa? Karena biasanya kebanyakan dari teks itu, struktur teksnya itu biasanya apa yang dibicarakan dulu atau main idenya, lalu nanti kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah penjabaran dari topiknya, begitu. Tapi kalau misalnya di kalimat pertama atau main idea itu kalian tidak dapatkan, kalian bisa menggunakan keywords atau kata yang sering muncul. Nah, gimana Kak cara taunya kalau misalnya kalimat pertama atau ide pokoknya itu bukan main idea, tidak mengandung main idea? Kita harus pastikan bahwa kalimat itu mengcover. Kalau istilahnya yang kakak gunain itu mengcover. Maksudnya mengcover seluruh kalimat paragraf. Ini kalau kita memastikan ya, apakah dia memang apakah main idenya di kalimat pertama. Tapi kalau misalnya kakak sih lebih senang pakai keywords, karena kalau keywords itu ya sudah pasti ya, kalau misalnya apa yang dibicarakan ya pasti kata-kata yang sedang dibicarakan, kata-kata atau topik tersebut tuh pasti akan berulang-ulang. Oke? Nah, kita coba lihat keywords yang ada di teksnya. Keywords-nya adalah, yang paling sering muncul adalah apa nih? Korean wave ya, karena yang lagi dibicarakan adalah Korean wave. Apalagi nih, kira-kira yang sering muncul keywords-nya? Culture, karena tadi sering kita muncul ya, coba kita lihat yang mana lagi culture. Nih, culture, Korean culture. Apa lagi? Nah, Korean cultural. Ini sering muncul. Korean cultural.
Coba kira-kira kalimat yang sering muncul lagi selain itu apa? Government, yes. Benar ya, Korean government. Ini juga sering muncul. Artinya subjeknya yang sedang dibicarakan tuh adalah government. Nih, muncul juga nih, sering muncul government. Mana lagi nih governmentnya? Ada lagi? Oh, ini government. Ada lagi? Sudah? Sepertinya sudah ya. Ini kan juga ada cultural. Sudah? Oke, kita catat. Keywords-nya adalah cultural. Oh, sepertinya ini akan hilang. Oke. Kita pindah anu dulu. Maksudnya sesuai dengan ini ya. Oke, artinya kita punya keywords. Nah, keywords-nya di sini adalah yang pertama, tadi Korean culture atau culture. Jadi dia lagi membicarakan budaya. Lalu seperti yang Valentino bilang, government. Korean government atau government saja. Apalagi tadi? Itu saja ya yang sedang dibicarakan, sama Korean wave tentunya. Karena ini adalah fenomenanya dari kalimat pertama. Oke. Kira-kira dari keywords itu, dari pilihan ini, yang mana nih? Yang muncul di maksudnya dari pilihan ini mana keywords yang muncul dalam topik ini? Ada yang tahu? A, Marlentino jawab A. Yang lain gimana? A. Wah, A semua ya jawabnya ya. Ya, benar ya, karena kita sudah dapat government. Harusnya di-highlight. Kita sudah dapat government, kita sudah dapat Korean culture. Gitu ya. Kalau yang lain coba kalimat yang B. Tidak ada ya. Tidak ada satupun dari keywords yang muncul. C pun juga begitu. D pun juga begitu. Maupun juga E. Oke. Gampang nggak caranya? Gampang ya? Ada yang merasa susah? Kalian juga bisa coba kalau kita pakai ini ya, cara kalimat pertama. The world is experiencing a Korean wave, a global pop culture boom. Jadi dunia lagi membicarakan mengalami Korean wave, ledakan dari ledakan dari budaya pop yang mendunia atau mengglobal. Ya, yang paling sesuai ya ini ya. Karena dia artinya lagi ngomongin budaya. Korean wave. Oke, yang memang sesuai adalah yang A. Begitu ya. Jadi antara kalian melihat kalimat itu kan keywords, karena kalau keywords itu kayak lebih pasti begitu. Kalau kalimat pertama kan kita masih harus cek dulu apakah memang benar-benar dia mengcover begitu, atau karena bisa jadi ada beberapa teks yang dia itu kalimat atau main idenya tidak selalu ada di kalimat kalimat pertama, bisa jadi ada di tengah-tengah paragraf atau di akhir paragraf begitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Good job, everyone. Wah, pinter-pinter kayaknya ini. Tadi jawabnya selalu benar. Semoga nanti pada saat menjawab soal-soal UTBK juga begitu ya. Pinter-pinter jawabnya.
Oke. Oh, ada ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Amin, amin. Ya, diaminkan ya, mumpung bulan Ramadan biasanya dijabah tuh doanya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini ada teks juga. Teksnya cukup panjang. Jadi kita langsung ke soalnya saja dulu. Okay, the irrelevant statement in paragraph 2 in the passage is sentence. Jadi kalimat yang tidak relevan di paragraf kedua. Jadi kita harus fokus di paragraf kedua saja. Tidak usah yang lain-lain, fokus ke paragraf 2 saja ya. Yuk, mari kita ke paragraf 2. Di sini agak panjang ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 paragraf. Paragraf 2. Di sini. Oh, cuman ada 1, 2, 3. Cuman ada 3 ini ya. Yang mana paragraf 2? Kayak ini. Ini paragraf public health. Oh ya, ini paragraf 1. Nah, paragraf 2-nya ini nih, yang sudah ada nomor-nomornya. First, by working together, countries promote efficiency. Jadi kita harus lihat nih kalimat mana yang tidak nyambung. Begitu. Kita lihat first, by working together, countries promote efficiency. Jadi kayaknya dia lagi menyebutkan sesuatu atau memberikan list. Yang pertama, dengan bekerja sama, negara-negara itu bisa mempromosikan efisiensi atau pekerjaannya lebih efisiensi begitu. Nah, setiap negara, yang kedua, kalimat kedua, each country in region has different strengths and face different risk. Jadi setiap negara itu punya kekuatan yang berbeda dan mengalami resiko yang berbeda juga. Jadi tiap negara itu punya permasalahan dan resiko yang berbeda juga gitu ya. Nah, dengan melanjutkan apa ya, kegiatan sharing atau berbagi pengetahuan maupun sumber atau hasil penelitian, negara-negara itu akan membangun shared capacity. Jadi lalu selanjutnya di kalimat keempat, there is no accurate data related to the spread of COVID-19. Tidak ada data yang akurat yang terkait penyebaran COVID-19. Lalu this is a crucial asset that will help them prepare for all possibilities, including community transmission. Ini krusial, aset yang krusial yang akan membantu mereka untuk mempersiapkan semua kemungkinan, termasuk transmisi masyarakat atau sosial gitu ya, komunitas. Terus informasi terakhir itu menyarankan bahwa virus mungkin akan lebih masif ya, atau lebih transmissible. Transmisinya itu lebih cepat daripada data yang disediakan atau data yang disajikan. And all countries must strengthen their readiness to respond. Semua negara itu harus menguatkan kesiapan mereka untuk menghadapi ini. Artinya kalau kita perhatikan bahwa paragraf ini lagi bicarain bagaimana tuh pentingnya setiap negara itu bekerja sama atau saling, tadi dikatakan saling sharing pengetahuan dan saling membantu ya begitu. Kira-kira
dari tiap kalimat yang tidak sesuai itu yang mana? Ada yang bisa jawab? Kalimat yang tidak sesuai di sini yang mana? Intinya paragraf ini itu dia lagi bicarain ya tentang benefit lah ceritanya. Karena dia bilang bahwa dengan kita bekerja sama kita akan membantu mempersiapkan segala kemungkinan ya. Karena bisa jadi walaupun berbeda-beda risknya tiap negara bisa jadi itu akan terjadi gitu supaya ada dia bisa prepare tiap negara. Dan dia lagi membicarakan pentingnya bekerja sama dalam menghadapi COVID-19. Karena sepertinya di paragraf pertama dia lagi bicarain COVID-19. Nah, kira-kira yang tidak sesuai di paragraf kedua. Tidak sesuai di paragraf kedua ya, berarti hanya fokus ke sini. Kita tidak perlu melihat ke sini. Jangan dilihat. Gitu. Artinya dia tidak sesuai dengan kalimat-kalimat sebelumnya maupun kalimat setelahnya. Ada yang bisa jawab? Ayo. Gimana? Atau masih membaca nih? Oh, sorry ya. Oke. 4, tapi ragu. Oke. Kita coba ini ya. Nggak apa-apa. Kita coba highlight. Walaupun ragu, bisa jadi itu jawaban yang benar. Yang lain gimana? Faris juga menurutnya 4. Yang lain? Gimana? Kalau yang keempat ini, dia membicarakan tidak ada data yang akurat tentang penyebaran COVID. Apakah dia nyambung dengan diskusi utamanya? Bahwa dia lagi membicarakan benefit dan juga pentingnya tiap negara itu bekerja sama dalam menghadapi COVID-19. Apakah setuju dengan Marlene dan juga Faris? Yang lain? 3, 2, 1. Kakak anggap setuju ya? Kalau ada yang merasa tiba-tiba tidak setuju, boleh langsung diinstruksi. Oke, kita bahas. Nah, kalau kita perhatikan bahwa there's no accurate data related to the spread of data. Padahal sebelumnya, kalimat 1, 2, 3, tidak ada membahas data, ya kan? Lalu di kalimat kelima, dan ke-6 dan ke-7 juga tidak ada membahas data. Walaupun memang sebenarnya di sini ada COVID-19, the spread of COVID-19, penyebaran COVID-19. Walaupun memang lagi ngebahas COVID-19, tapi di sini highlight utamanya adalah tidak ada akurat data yang akurat terkait penyebaran COVID-19. Jadi tidak sesuai. Kenapa? Karena di kalimat sebelumnya tidak membicarakan data. Nah, tips untuk penggunaan keywords ini juga sangat berguna sebenarnya dalam tipe-tipe soal seperti ini. Kenapa? Karena kita perhatikan kalau misalnya biasanya ya, karena dia itu pasti punya topik, jadi tiap kalimat itu pasti relate dengan topik yang dibicarakan, kan? Artinya, keywords-nya pun juga pasti tidak jauh-jauh dari topik tersebut, begitu.
Ya, jadi entah itu dengan kata yang sama ataupun kata yang maknanya sama, gitu ya. Nah, dia lagi ngomongin working together, country, terus each country, lalu share knowledge. Dia lagi relate ya dengan 3 dengan 2. Terus apa lagi? Help, prepare. Help itu kan ya maknanya sama dengan sharing knowledge and resources, artinya dia saling membantu. Terus information, latest information itu cuma hanya keterangan. Early data. Oh, sebenarnya ini nomor 6 juga ada ngomongin data ya. Early data. Tapi perhatikan kalimatnya, kita coba baca. The latest information suggests that the virus may be more transmissible than early data. Artinya sebenarnya ini bisa kita abaikan. Dan early data itu bisa kita abaikan. Karena yang di-highlight itu sebenarnya suggest that the virus may be more transmissible. Yang dibicarakan itu adalah the virus itu lebih transmissible. Nah, ini strengthen juga ada. Jadi kelihatan juga ya dari vocab. Begitu. Oke, jadi jawabannya adalah 4. Oke, good job everyone. And good job semua yang sudah jawab 4. Oke, kita lanjut ya ke soal 15. Lanjut nih? Atau ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Karena mungkin ini kayaknya kita selesaikan sampai nomor 16 ya. Oke. Nomor 15, the author would apparently agree that the effort to what ini ya? JHT. Ini ditipu. To against COVID-19 outbreak discussed in the passage is similar to the spirit of. Nah, ini apa ya? Sama dengan similar kata sebenarnya ya. Cuman ini membutuhkan pemahaman apa ya? Analogi begitu ya. Logika. Kita harus butuh logika juga di sini. Kita tidak, ini tipe soal yang sebenarnya bisa kita jawab tanpa kita melihat teks. Kalau kita perhatikan, nih penulis itu would apparently mungkin mendekati setuju bahwa usaha untuk menolak atau melawan COVID-19 itu yang dibicarakan di teks itu similar atau sama ya dengan semangat dari. Nah, ini semacam analogi ya, atau ya analogi. Semangatnya itu mirip dengan apa? Rain and hours, atau windows and house, atau ants and sugar, atau a cat and a mouse, atau a broom and trust. Kira-kira yang mana? Kalau dianalogikan, semangat dari melawan COVID-19. Tadi kita membahas ya bagaimana salah satu effortnya itu adalah kerjasama. Ya kan? Di paragraf kedua, mereka tuh kerjasama untuk melawan COVID-19. Kira-kira analoginya itu kita bisa analogikan dengan apa? Kita bisa melihat hubungan antara tiap ini ya. Tiap kata. Misalnya, wait, hours ya. Hours ini kayaknya ada typo dikit. Wait. Kayaknya owner sih.
bukan hours. Karena ini kayaknya nggak ada kata bahasa Inggris tulisannya hours. Owner. Rain. Oh ya, Faris lebih make sense sih ya. Flowers mungkin. Ya, ya benar-benar. Rain and flowers itu lebih make sense ya. Thank you, Faris. Ini benar ya, lebih make sense rain and flowers karena kan rain and flowers tuh ada hubungannya. Rain bisa ngasih maksudnya menghujani karena flowers kan butuh air gitu ya. Kalau hubungannya window and house, apakah sama dengan semangat melawan COVID? Jendela dan rumah. Maybe yang mana nih? Lihat. Yang B. Yang B. Window and house. Karena jendela melindungi rumah. Oke, kita coba ini ya. Tandai. Kita lihat pilihan lain. Tadi kan rain and flowers. Berarti ini semacam hubungannya adalah rain itu menghidupi flowers ya. Kayak membantu flowers. Kalau ants and sugar, perhatikan bahwa ants-nya ini banyak. And sugar. Hubungannya ya. Oh, kalau window and house itu melengkapi. Oke. Berarti Marlen setuju ya dengan B. B. Saling melindungi. Saling melengkapi. Oke. Kita lihat lagi yang pilihan D. A cat and a mouse. Ini kayaknya enggak ya, kita bisa coret kayaknya. Karena a cat and a mouse itu kan ibaratnya selalu ikoniknya itu selalu berantem ya. Lalu broom and trash. Kalau broom and trash ini kayaknya hubungannya tuh adalah semacam alat. Kayak kan trash broomnya itu alat begitu. Ada jawaban lain? Berarti pilihannya kita bisa lihat ini kalau broom ini kita bisa ini ya coret. Berarti pilihannya ada A, B, dan C. Kira-kira ada pilihan lain tidak selain B? A. Asal? Maksudnya gimana nih, Madeleine? A. Berubah pikiran jadi A. Rain in flowers. Iya. Saling membutuhkan. Ragu. Ya, agak susah ya. Saling membutuhkan. Oke, kakak pilihin ya. Bahwa tadi kita lihat salah satu effortnya mereka. Jadi mereka ini punya satu tujuan. Yaitu tujuannya apa? Melawan COVID-19. Nah, untuk mencapai tujuan itu, mereka harus kerja sama. Jadi, hubungannya itu bukan cuma kerjasamanya, tapi dengan tujuannya. Jadi, mereka kerjasama untuk tujuan tertentu.
gitu. Untuk satu tujuan. Jadi kerjasama dengan satu tujuan. Marlen kayaknya sangat bimbang ya. Gimana? Jadi kira-kira Marlen lebih pilih yang mana nih? Prefer yang mana nih? A, B, atau C? Oke. Oke. Ini ya, kalau dari yang ini yang kekasih, soalnya semutnya banyak dan mereka punya satu tujuan yaitu gula. Ya, benar ya Marlen. Benar. Karena tadi sebenarnya juga sudah Kakak kasihin nih. Kalau kalau ants-nya itu banyak. Dan kalau kita perhatikan kalau kita ants itu ikonik banget loh sama eh sama peribahasa sorry sama analogi tentang kerjasama. Karena kalau misalnya kalau kita tahu bahwa semut itu kan cara bekerjanya itu selalu berkelompok kan, dan mereka tuh selalu bekerja sama. Dan biasanya kalau mereka dapat satu makanan, mereka akan berbondong-bondong begitu ya, dengan teman-temannya untuk membawa makanan tersebut gitu. Jadi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah yang C atau ants and sugar. Kenapa? Karena ya itu tadi ants itu lebih ikonik dengan kerjasamanya, dengan etos kerjasamanya itu. Begitu. Dan sesuai dengan tadi salah satu effort yang tadi kita bahas, bahwa effortnya mereka tuh bekerja sama untuk melawan COVID-19. Gitu ya. Make sense? Atau merasa tidak make sense? Oh enggak kak, lebih tepat rain and flowers. Itu juga nggak apa-apa ya. Boleh kita diskusikan. Karena semakin banyak diskusi, semakin banyak kita tuh paham cara kerjanya begitu. Kalau kita itu cuman menerima, selalu menerima tuh apa ya? Kita suka lupa gitu ya. Make sense kak? Aman. Oke. Thank you Marlen. Jadi COVID-nya itu dianggap jadi gula ya kak? Kalau di C. Iya benar. COVID-nya itu dianggap jadi tujuan sebenarnya. Dan sugar di sini kita analogikan sebagai tujuan. Coba kalau kita bahas rain and flowers ya. Kalau rain and flowers itu kan saling simbiosis ya. Enggak bukan oke, sorry. Karena kita sudah mention simbiosis. Nah, kalau kita perhatikan bahwa effortnya di sini mereka kan saling bekerja sama. Artinya ada simbiosis mutualisme. Atau setiap negara itu saling menguntungkan karena mereka bekerja sama untuk melawan COVID-19. Sedangkan kalau yang A, rain and flowers, yang diuntungkan di rain tidak dirugikan, tapi tidak diuntungkan juga dengan flowers. Lalu ke window and house, sama tadi ya, kayak yang dibilang Marlen tadi ya. Oh sorry, bukan. Marlen saling melengkapi. Lia juga tadi bilang saling melindungi. Kalau window and house, tapi tidak saling Windows and saling menguntungkan sih, tapi lebih ke fungsional dia ya. Windows-nya itu lebih ke fungsional dari house. Nah, beda dengan ants and sugar. Begitu. Make sense ya? Kalau merasa tidak make sense, boleh diinterupsi. Oke, kita bisa lanjut ke nomor terakhir sebelum kita akhiri. The other mentions the reason for the importance of working together for efficiency in paragraph 2 is in sentence. Jadi penulis itu mention alasan pentingnya dari bekerja sama. Kita sudah bahas ya ini sebenarnya. Jadi kita langsung lihat aja paragraf kedua.
alasannya, tadi perhatikan kalimat soalnya bahwa yang diminta adalah alasannya. Efficiency, kita bisa lihat bahwa first, by working together, countries promote efficiency. Alasannya apa? Apakah yang dua? Each country in the region has different strengths and faces different risks. Apakah dia bisa menjadi alasan untuk countries promote efficiency? Apakah setiap negara punya kekuatan dan menghadapi berbagai resiko yang berbeda, itu alasan dari tujuan efisiensi. Kalau di kalimat ketiga, by continuing to share knowledge and resources, countries will build search capacity. Jadi sebenarnya lebih ke alasan kenapa dengan bekerja sama itu lebih efektif, lebih efisien. Kenapa bisa bekerja sama itu lebih efisien? Gitu. Apa yang membuat bekerja sama itu lebih efisien? Alasannya begitu. Ada yang bisa jawab? Kalimat terakhir? Soal terakhir. Menurut Faris, kalimat kelima. Kita cek. This is a crucial assets that will help them prepare for all possibilities, including community transmission. Oke, yang 5 coba ya kita lingkari. Yang lain gimana? Apakah setuju? Yang lain setuju dengan Faris? Setuju nggak? Oke, kita bahas ya kalau gitu ya. Apakah 5 memang alasannya? Oke, perhatikan ya. Kalau alasan, perbedaan dari, kalau alasan, kalau yang ditanya alasan atau reason, artinya itu terjadi setelah atau sebelum? Kira-kira kalau misalnya alasan atau reason dari something, dia sebelum atau sesudah dari something itu? Kalau alasan atau reason, itu pasti selalu ya, selalu di sebelum something. Before. Jadi, before alasannya dulu, reason dulu, baru something. Baru, habis itu apa? Impact. Reason, something, impact. Jadi urutannya gitu. Reason, something, impact. Kalau ditanya alasan dari sesuatu, berarti kita harus melihat ke belakang. Apa sih yang menyebabkan sesuatu itu terjadi? Oke? Kalau kita lihat, kalimat kelima ini merupakan apa ya? Reason atau impact?
Impact. Ya, benar ya, impact ya. Jadi, ya, thank you Gita. Ya, kalau di sini kita perhatikan bahwa kalimat kelima itu impact. Karena dia di sini bilang this is a crucial assets that will help them prepare for all possibilities including community transmission. Kita masih bertanya-tanya, crucial assets-nya ini apa? Dia lebih highlight ini benefit-nya atau impact-nya. Kalau kita melakukan, kalau terjadi, kalau ada crucial asset ini. Sedangkan kita mau tahu alasan ini kan sebenarnya efisiensi. Ini kita katakan efisien kalau dia memang bisa membantu mereka untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Oh, sorry. Bentar ya, teman-teman. Segala kemungkinan, ya. Artinya ini adalah impact. Kira-kira kalau reason-nya yang mana berarti? Artinya yang menyebabkan dia efficient. Oke, kalimat kedua. Each country in the region has different strengths. Oh, berarti alasannya ya. Alasannya itu karena setiap negara itu punya kekuatan yang berbeda-beda dan resiko yang berbeda-beda juga. Oke. Tidak salah, karena memang ini juga salah satu faktor begitu ya. Tapi perhatikan bahwa aksi atau sebenarnya yang menyebabkan dia efisien, yang menyebabkan bekerja sama itu efisien, dia tuh mau tahu sebenarnya alasannya. Kok bisa sih bekerja sama itu bisa menjadi efisien? Coba bandingkan dengan jawaban ini ya. Karena setiap negara itu punya perbedaan yang dan resiko berbeda-beda. Bandingkan dengan jawaban ini. Kok bisa dengan bekerja sama itu bisa efisien? Ya karena dengan kita saling berbagi ilmu, berbagi sumber atau sumber daya, negara-negara itu akan membangun surge capacity atau kapasitas yang lebih gitu. Kira-kira lebih tepat yang mana? Kalau kalimat kedua, perhatikan adik-adik bahwa kalau kalimat kedua ini masih mengandung pertanyaan sebenarnya ya, kalau kita jadikan alasan. Each country in the region has different strengths. Kalau misalnya kita bekerja sama, dia akan efisien karena setiap negara itu punya perbedaan, punya kekuatan yang berbeda dan resiko yang berbeda. Pasti akan ada pertanyaan, kok bisa negara yang punya latar belakang yang berbeda bekerja sama itu bisa efisien. Itu masih ada pertanyaan. Masih akan menimbulkan pertanyaan. Sedangkan kalau kita bilang, oh, dengan bekerja sama, mereka itu sharing pengalaman dan sumber daya, ilmu dan sumber daya. Nah, setiap negara itu bisa membangun kapasitas yang ini, maksimal, yang besar. 3 berarti ya. Insting binatang. Ya, benar. Jadi kadang ikuti insting ya. Bisa jadi insting kalian tuh kuat begitu. Karena sometimes seperti tadi yang kakak bilang, intuisi itu
kadang cukup akurat. Kenapa? Karena intuisi itu hadir dari membaca, sehingga kalian itu lebih peka begitu terhadap kalimat yang sesuai kah, atau misalnya karena kalian sudah terbiasa dengan membaca kalimat yang sudah benar. Ini kan ceritanya banyak, kalau di soal-soal banyak soal-soal yang mengecoh begitu ya. Kalau kalian sudah terbiasa dengan kalimat yang benar dan baik, kalian tahu dan akan peka gitu, dan intuisi kalian juga akan lebih tajam gitu ya. Jadi nggak apa-apa kadang-kadang menggunakan intuisi atau insting gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah tiga. Oke, karena waktu kita terbatas, teman-teman, dan mungkin adik-adik juga yang lagi menjalankan ibadah puasa juga sudah siap-siap untuk war takjil ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai nomor 16. Nanti kita akan lanjutkan kalau kita ada pertemuan selanjutnya. Dan semangat dan terus latihan ya. Seperti tadi, mau itu bukan cuma literasi bahasa Inggris, tapi mau itu tipe-tipe soal UTBK yang lainnya. Kalau kalian mau mendapatkan intuisi yang tajam, banyak latihan, gitu ya. Jadi semangat untuk persiapan UTBK-nya, semoga nanti lancar di hari H ya, dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dan bisa gitu ya dapat kampus impiannya. Dan ya, untuk hari ini kita cukupkan. Untuk adik-adik juga yang sedang selamat berbuka ya kakak hari ini. Selamat berbuka puasa. Dan kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih adik-adik, semangatnya luar biasa. Ya, thank you juga udah berpartisipasi aktif tadi menjawab. Semoga tadi sangat bisa membantu ya, mempertajam intuisi kalian. Terima kasih. Terima kasih Lia, terima kasih Afmila, terima kasih Marlen, terima kasih Faris, terima kasih Nurul. Bye.